Perkenalkan, nama saya Johannes Ahmad Damani. Saya kelas 11-2. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fenomena doom scrolling di kalangan Gen Z, kecanduan informasi negatif di era digital. Latar belakang masalah. Doom scrolling adalah kebiasaan scroll berita atau konten negatif terus-menerus di media sosial. Meski bikin cemas, riset digital 2024 nunjukin rata-rata orang Indonesia habiskan 3 jam atau lebih di media sosial. Konten negatif punya engagement 63% lebih tinggi dibanding konten positif. Jadi algoritma makin sering nyodorin Gen Z paling rentan karena 97% udah pegang HP sejak SD. Dampak yang terjadi adalah 1. Psikologis. Naiknya kortisol alias hormon stres, munculnya anxiety, susah tidur, work free jadi pesimis, ngerasa dunia lebih bahaya dari realitanya. 2. Produktivitas. Attention span terpotong, susah fokus lebih dari 15 menit karena otak terbiasa dikasih dopamin dari berita itu. Ketiga, sosial. Dia jadi apatis atau sebaliknya, gampang marah pas diskusi karena kebanyakan konsumsi berita itu. Nah, masuk yang ke akar penyebab. Akar penyebab yang pertama adalah algoritma. Platform sengaja ngasih konten yang bikin emosi, marah, dan takut, paling gampang bikin orang komen. Kedua, FOMO. Takut kudet soal isu terbaru, jadi ngerasa wajib tahu semua berita buruk. Ketiga, negativity bias. Otak manusia lebih notice ancaman dibanding hal yang baik. Nah, kita masuk studi kasus singkat. Kasus 2020 sampai 2022, lonjakan doom scrolling global pas Covid, tambah konflik dari negara Rusia dan Ukraina. WHO sampai mengeluarkan istilah infodemic. Riset Helm Communication menemuin orang yang doom scrolling lebih dari 2,5 jam per hari, punya skor depresi 2 kali lebih tinggi. Tapi setelah disuruh puasa berita 1 minggu, skor anxiety turun jadi 31%. Jadi baiklah kita mengurangi baca berita yang negatif dan berita-berita yang membuat kita jadi panas atau marah-marah. Nah, sekarang kita masuk celah dan kritik dari solusi yang ada. 1. Kurangi main HP. Nasihat yang paling penting, tapi kurang efektif. Karena masalahnya bukan di HP, tapi di desain aplikasinya. Ibarat nyuruh penjudi jangan ke kasino, padahal kasinonya ada di saku. Kedua, screen time limit. Gampang di bypass, tinggal pencet, abaikan limit. Butuh friction yang lebih kuat. Ketiga, literasi digital di sekolah. Kebanyakan masih teori, jangan sebar hoax. Belum nyentuh emotional literacy, gimana mengatur emosi pas baca berita buruk. Nah, sekarang kita masuk rekomendasi lanjutan berbasis bukti. 1. Teknis navigate. Cukup baca berita 2 kali sehari, durasi maksimal 15 menit. Dari sumber yang terpercaya saja. Mirip diet makan. Kedua, curated feed. Aktif follow akun slow news atau kreatif jurnalis yang fokus ke solusi, bukan cuma masalah. Contohnya The Happy Broadcast. Ketiga, ganti kapan atau bukan, yaitu adalah jangan buka media sosial pas otak lagi capek, bangun tidur dan sebelum tidur itu, jam rawan amigdala aktif, dan lebih mengenali informasi yang sebetul-betulnya dan tidak mudah untuk percaya pada berita-berita. Dan kita masuk yang terakhir adalah kesimpulan. Doom scrolling itu gejala dari teknologi yang berkembang lebih cepat dari evolusi otak kita. Kita nggak bisa melawan algoritma pakai willpower doang. Butuh sistem gabungan, batasan personel, edukasi emosional, dan regulasi teknologi. Sekian dan terima kasih.